Nah, mungkin disiapkan dulu untuk LKS dan juga untuk bolpen, ya, bisa bisa bolpen, bisa alat tulis, bisa pensil, silakan. Nah, bisa bolpen, bisa alat tulis, bisa pensil. Tulis, boleh tak pakai pensil? Bolpen saya hilang. Boleh dong, boleh. Boleh digaris pakai stabilo. Boleh. Oke, boleh. Bebas ya. Kalau dari Pak Luis, eh, kalian harus berusaha belajar se itu apa namanya se enjoy-nya kalian, senyamannya kalian. Jadi kalian harus belajar senyamannya mungkin. Ini Tatiana nggak bisa dibuka ya kamera. Tatiana, Joelin, Greta, Ceta, Joli, Peter. Oh, Peter masih rusak. Oh enggak, sudah bagus tuh. Nah, oke, terima kasih sudah dibuka. Edric ya yang masih rusak ya. Kameramu dari kemarin masih rusak, Edric. Biasanya kalau aku mic-nya rusak, Pak, itu list. Iya, Nicole. Oke. Kalau Nicole sudah bagus. Oke, nah Pak Luis mengambil dari pelajaran di Kota Malang. Itu ternyata materinya kita masih melanjutkan materi yang lalu. Ya, itu materi apa yo? Ada yang ingat nggak materi tema 2? Lokomotor motor dan pakaian. Motor sama pakaian. Oke. Yang tema manipulatif itu kok nggak ada? Iya, sabar Wininau, sabar. Iya betul semuanya sudah betul. Jawabannya adalah lokomotor. Nah, kita akan mengulang lagi. Kalau kemarin kalian ini Pak Luis biar bisa sambungkan ya dengan materi yang lalu ya. Kalau kemarin kalian melakukannya itu gerak berjalannya atau gerak berpindah tempatnya masih belum bergerak ibaratnya masih belum maju dan mundur ya. Nah, kali ini kalian akan belajarnya maju dan mundur. Jadi habis maju ke depan, kemudian mundur ke belakang. Jadi misal kayak lari ke depan, kemudian mundur ke belakang. Nah, materinya apa aja? Nanti tunggu dulu. Nanti Pak Lus akan berikan videonya minggu depan. Karena untuk tugas nanti akan ada tugas lain untuk kalian. Oke, nah kita akan langsung mulai materi aja ya. Kalau kalian sudah membuka LKS pasti tahu nih, pasti tahu. Pasangannya materi lokomotor yang sekarang apa? Ada yang tahu nggak? Lompat melayang darat. Oke, bisa. Nah, oke. Ada. Ya. Persiapan berdiri tegak. Gerakan berlari. Gerakan lokomotor melompat. Gerakan lokomotor melayang. Gerakan lokomotor mendarat. Oke, pintar. Terima kasih Dominik. Ya, Minino. Ringkasan materi yang satunya kok IPA? Ya, IPA. Bukan IPA, itu termasuk olahraga. Makanya nanti habis ini Pak Lus akan jelaskan ya. Oke. Jadi materinya ada 2 ya, anak-anak. Materinya ada 2, yaitu KD-nya ada 2 kita, yaitu 3.1 itu gerak lokomotor. Yang kedua itu, ayo tentang apa tadi? Tadi IPA ya, bukan IPA, itu masih termasuk olahraga.
yaitu pendidikan untuk jasmani dan kesehatan kan. Nah, yaitu tidur, manfaat tidur dan istirahat. Nah, itu penting juga anak-anak. Apalagi kalian yang misal sukanya bermain game terus. Nah, itu istirahat itu harus penting itu. Istirahat sangat penting. Jadi nggak main game terus. Nah, sangat penting. Makanya kok istirahat itu sangat penting untuk kita. Oke, kita langsung saja ya. Pak Lus akan bahas dari materi yang akan Pak Lus bahas. Pak Lus akan presentasikan sekarang. Pak, lambat. Iya, nggak apa-apa, silakan. Viola ya, nggak apa-apa Viola. Belum terlambat kok. Oke, Pak Lus langsung saja ya. Nah, ini adalah materi kita, yaitu tentang gerak lokomotor. Oke, tentang gerak lokomotor. Lupa kan sama dengan yang tema 2, iya sama memang sama. Ya, jadi itu sama. Hanya saja gerakannya yang berbeda. Ingat ya anak-anak, jadi memang sama, tapi gerakannya berbeda. Ya, gerakan yang di tema 3 ini lebih bervariasi. Ada yang tahu arti variasi? Variasi itu bermacam-macam. Nah, ya betul. Banyak, bisa bermacam-macam, bisa berbagai jenis. Oke, Pak Lus akan jelaskan lagi ya, satu-satu per kalimat. Nanti untuk pertanyaan terakhir ya, supaya tidak terpotong penjelasannya dari Pak Luis. Oke? Nah, gerakan lokomotor adalah gerakan yang dilakukan dengan berpindah tempat. Ini kalian sudah tahu, sudah pintar semua. Yang kedua, setelah mampu melakukan gerakan lari, jalan, dan lompat, kita akan belajar gerakan kombinasinya. Jadi anak-anak, kalau kemarin kalian hanya belajar larinya saja, atau hanya belajar lompat-lompatnya saja, kemarin kan ada jumping jacks kan itu ya, ada jumping jacks dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalian akan belajar kombinasinya. Jadi habis ada lari, ada lompat, nah ada kelincahan. Nah, latihan ini dapat melatih kekuatan, kelincahan, dan kecepatan. Jadi Pak Lus, jadi misal, nah itu mikrofonnya siapa itu? Tolong dimatikan dulu ya. Nadia, minta tolong dimatikan dulu. Oke. Jadi kalau yang kemarin kalian kan ada manfaat tuh, manfaat gerak lokomotor itu adalah untuk melatih apa? Ada yang tahu? Pak Lus minta tolong untuk melatih keterampilan dan keterampilan. Iya. Oke, sabar ya Pak Lus tadi mau sebutkan nama tapi sudah dipotong. Oke, enggak apa-apa. Oke, terima kasih Andrew sama Hans ya, terima kasih. Ya. Lain kali nanti Pak Lus. Kali ini enggak ada Bureta. Ada. Sabar. Pak, mana presentasinya? Belum, sebentar. Ini Pak Lus kembalikan ke nama kalian supaya sebetulnya Pak Lus tadi pengen sebutkan nama tapi sudah dijawab. Betul tadi sudah pinter, yaitu keterampilan dan juga apa tadi, kekuatan. Nah, Kekuatan kaki. Iya betul, kekuatan dan keterampilan. Nah, sekarang ternyata gerak lokomotor itu bukan hanya melatih yang kemarin, bukan hanya melatih keterampilan, bukan hanya melatih kekuatan, tapi juga ini apa? Ada kelincahan dan juga kecepatan. Oke, berarti kalau misal nanti ada soal isian atau ada soal uraian, kalian boleh menjawab kekuatan, kelincahan, kecepatan, ataupun boleh menjawab keterampilan, boleh, bebas ya. Itu. Nah, sekarang kita lihat gambar. Pak Luis,
saya nggak suka tulisannya di sini, boleh nggak saya nulis lagi di sampingnya, di bawahnya A sini? Boleh. Jadi anak-anak kalian supaya belajarnya mudah, kalian boleh tuliskan di bawahnya A di sini. Persiapan berdiri tegak. Ya. Yang B berjalan. Yang C itu berlari. Yang D itu melompat. Loh Pak Lus kok bisa melompat? Karena ini adalah yang E adalah gambarnya orang melayang. Melayang itu berarti tidak menyentuh tanah ya. Nah, yang D ini diibaratkan melompat. Kenapa? Karena ada satu kaki di sini. Nah, ini diibaratkan melompat. Pak Lus, yang D kan memang bisa aja dia berjalan. Bisa aja dia berjalan, bisa aja dia melompat, bisa aja dia berlari. Nah, gambar ini adalah gambar di mana kombinasi. Nah, ini ada tulisannya ya di atas ini ya. Kombinasi gerakan. Kombinasi gerakan. Jadi yang D ini dimisalkan orang melompat. Jadi nggak usah bingung ya. Nggak usah bingung antara C sama D. Ini adalah gerakan kombinasi. Jadi dari orang berdiri tegak, kemudian lanjut berjalan, kemudian yang C yaitu berlari, yang D melompat, yang E melayang. Nah, E melayang. Loh Pak, kenapa kok masuk gerak lokomotor melayang itu? Karena dia berpindah tempat ya. Jadi dia itu ibaratnya titik hentinya berbeda, posisinya berbeda. Kemudian yang terakhir mendarat, F, gerak non lokomotor. Loh Pak, kok masuk non lokomotor? Ini kalian bisa lihat kakinya ditekuk, kemudian tangannya diluruskan. Ini termasuk gerak non lokomotor. Oke, lalu lanjutkan dulu. Selanjutnya ini kombinasi gerak berlari dan melompat. Dilanjut menangkap bendera. Ini ada gambarnya orang menangkap bendera ya. Nah ini. Jadi dia berlari supaya bisa menangkap bendera, bisa melompat atau meloncat. Selanjutnya, kombinasi gerak berlari dan lompat melewati garis rintangan. Jadi anak-anak, kalian bisa lihat garis di sini. Nah, ini adalah garis rintangan. Jadi kalau Pak Luis minta tolong kalian, nah ini kita ini seharusnya kalau masuk sekolah, kalau masuk sekolah Pak Luis pasti akan ajak main ini, ya. Tapi karena kita tidak bisa masuk sekolah, jadi kalian tidak bisa Pak Luis ajak main kayak gini ya. Jadi kombinasi gerak berlari dan lompat, kombinasi gerak berlari dan lompat. Nah, ini ada garis, jadi kalau kalian ada garis, kalian harus lompat. Nah, selanjutnya Pak Luis jelaskan dulu terakhir. Habis ini sudah selesai. Untuk yang tema yang gerak lokomotor. Selanjutnya, kombinasi gerakan. Nah, ini anak-anak, halo, ini yang minta tolong dimatikan untuk yang masih menyala mikrofonnya. Nah, yang ini bedanya hanya di D, ya, meloncat melewati. Nah, ini melewati apa? Nah, kalian bisa menuliskan di buku kalian atau di LKS. Meloncat melewati. Nah, ini apa? Ini apa yuk? Ini adalah teman ya. Jadi kalian tulis meloncat, meloncat melewati orang, teman, kawan. Nah, boleh. Kalian tambahin. Orangnya kok ada dua. Pertamanya kan satu. Nah, yang A, B, C, D itu. Betul sekali. Yang E, gambar yang E itu kalian meloncat melewati rintangan. Nah, rintangannya ini adalah teman kalian yang merangkak. Ya. Teman kalian yang merangkak. Jadi kalian tulis gerak lokomotor yang nomor D, meloncat melewati. Yang D ini meloncat melewati apa ini? Orang atau teman atau sesama boleh.
Pak Luis, saya izin ke kamar mandi dulu ya, Pak. Ya, silakan. Oke. Nah, Pak Lus, yang D kok bisa meloncat? Nah, ini kita lihat ada 2 kaki yang masih di tanah. Nah, ini berarti dia persiapan untuk meloncat. Kalau meloncat berapa kaki? Ada yang masih ingat? Ya. Oke, 2 kaki. Ya, 2 kaki. Oke, oke Pak Lus stop sharing. Nah, Pak Lus stop sharing dulu. Sekarang siapa yang mau bertanya? Boleh. Yuk. Karena nanti kalau kalian nggak bertanya, Pak Lus yang tanya. Pak, saya yang bertanya. Ya, Winino. Yang itu kok persiapan kan gerak lokomotor? Wah, pinter sekali. Padahal itu yang mau Pak Luis tanyakan. Oke, Pak Luis lempar dulu ke anak-anak yang lain. Siapa yang mau? Saya ingin bertanya, Pak. Oke, sebentar ya, Bibi. Izin. Izin? Iya, silakan. Oke, jadi Pak Luis akan lempar dulu ke anak-anak. Ya, Pak Luis akan lempar dulu ke anak-anak. Siapa yang bisa membantu Pak Luis menjawab pertanyaan dari Winino? Apa tadi pertanyaannya? Dominik. Oke, Pak Luis ulangi lagi. Ya, pertanyaannya Winino tadi adalah kenapa yang gambar A tadi yang tulisannya persiapan berdiri tegak itu bukan termasuk gerak lokomotor. Ada yang bisa membantu Pak Luis nggak? Oke, Bianca, sekarang Bianca dulu. Karena dia tidak berpindah tempat. Oke, pintar. Ada lagi yang bisa membantu Pak Luis? Jawabannya bukan hanya itu sebetulnya. Ada lagi? Tapi jawabannya sudah sangat bagus. Satu-satu, ayo Pak Luis sebutkan dulu namanya, baru ayo sebentar Peter gantian. Sekarang tadi ada Alfonsus dulu. Tadi Alfonsus angkat tangan. Alfonsus mau jadi bantu Pak Luis nggak? Oh, nggak jadi. Wes, sekarang kembali ke Peter. Ayo, Dominik, silakan. Itu gerak awal. Hah? Karena itu gerak awal. Oh, karena itu gerak awal. Oke, bisa jadi. Siapa lagi? Andrew. Tadi Andrew angkat tangan. Habis Andrew Keiko ya? Enggak jadi, Pak. Lah, nggak jadi. Kok nggak jadi loh? Oke, sekarang Keiko. Jadi nggak Keiko? Jadi bantu Pak Luis nggak? Oke, apa? Jawabannya apa Keiko? Saya mau bersiap-siap. Oke, boleh. Pintar. Bersiap-siap. Oke. Ada lagi? Ada yang mau bantu Pak Luis? Nggak ada? Nadia mau bantu Pak Luis, Nadia? Oh enggak jadi. Joelin mau bantu Pak Luis, Joelin? Enggak. Biasanya Melody. Enggak Melody. Oke. Jadi betul sekali Winino. Itu jawabannya teman-teman Pak Luis rangkum ya. Jadi betul jawabannya Bianca, Keiko, sama Peter. Jadi yang A sekarang Pak Luis tanya ke Winov dulu ya. Winov, yang A itu sudah bergerak apa belum? Winov, halo? Belum. Nah, belum. Kalau Winov berdiri tegak, jadi cuma berdiri ya. Winov sudah bergerak belum? Belum. Nah, kalau belum, apakah sudah bisa disebut gerak? Apakah sudah? Nah, belum. Nah, nggak bisa. Maka, aduh, siapa ini yang teriak-teriak ini? Sabar Nicole, sabar, pelan-pelan Nicole ya. Jadi, Winov, karena kita belum bergerak sama sekali, maka tulisannya adalah persiapan atau Pak Lu, saya boleh nggak pakai kata-katanya Keiko? Boleh.
awal, yaitu awalan atau siap-siap. Nah, boleh. Jadi kita sebelum berjalan itu kita siap-siap dulu berdiri tegak. Ya. Loh, Pak Lus, kalau jawabannya Bianca betul apa enggak? Loh, sangat betul sekali. Karena gerakan persiapan kita itu belum berpindah tempat. Nah, kalau berdiri tegak, Wininov bisa pindah tempat nggak? Nah, nggak bisa. Maka itu termasuk persiapan. Oke, gitu. Oke ya, semuanya sudah jelas? Oke, Pak, Dino? berarti semuanya itu lokomotor, tapi yang persiapan itu bukan lokomotor. Nah, pinter. Betul sekali, Wininov. Pinter. Nah ini yang yang ini yang mungkin kalian harus belajar ya. Namanya kombinasi. Ada nggak? Ada yang tahu nggak kombinasi itu artinya apa? Satu orang gantian, angkat tangan, atau angkat jempol. Ada yang tahu nggak? Oke, Sydney dulu, Sydney. Kombinasi itu artinya apa, Sydney? Bermacam-macam. Oke, kombinasi bermacam-macam boleh. Ada lagi? Andrew? Menggabungkan beberapa benda. Wah, oke, bendanya Pak Lus hilangin ya. Video, terakhir video. Ayo video. Gerakan dikombinasikan menjadi satu gerakan. Oke, berarti Pak Lus rangkum ya. Jadi kombinasi itu adalah gabungan dari bermacam-macam yang dijadikan satu. Nah, lupa, apakah harus gerakan? Enggak. Kalian kalau kombinasi makanan, nah kombinasi makanan ada, misal ada tempe, ada nasi, nah ada sambal, ada ikan, nah itu kombinasinya di satu. Kalau mau kayak gerak itu harus berdiri tegak dulu kalau mau olahraga. Oh, enggak, tidak harus. Nah, permasalahannya Winov itu kan ada gambar. Nah, karena ada gambar, makanya Pak Louis menjelaskan yang digambar itu. Loh Pak Louis, saya boleh nggak sebelum lari jongkok dulu? Pernah kalian sama Pak Iman jongkok terus kemudian baru lari? Ada nggak? Pernah nggak? Ya, pernah Pak. Nah, betul. Ya, pinter. Nah, dulu itu kalian kalau pernah sama Pak Iman atau sama Pak Grendi ya dulu ya. Nah, kalau sama Pak Iman sama Pak Grendi itu kalian pernah kok pasti habis jongkok dulu langsung bergerak atau mungkin habis tiduran terus langsung berdiri langsung lari. Nah, seperti itu. Oke ya, Winov. Minat boleh. Kenapa? Berarti Boleh Gading, boleh. berarti kalau misalnya mau lari gitu harus persiapan dulu. Nah, persiapan, betul banget persiapan. Tapi persiapannya bermacam-macam. Boleh berdiri, boleh jongkok, boleh balik kanan, boleh bebas, macam-macam. Ya. Pak, saya ingin bertanya. Oke, Yupi, sekarang ke Yupi ya. Yuk, Yupi. Kombinasi itu apa? Aduh. Yupi tadi kan sudah barusan. Oke, satu orang mengulangi. Siapa yang bisa bantu Pak Louis? Satu orang. Angkat tangan. Oke, Melody. Yuk, Melody. Gerak campuran. Oke, campuran. Oke. Enggak yang tadi Pak Louis jelaskan. Ayo, siapa? Bantu. Enggak, Peter sudah banyak gantian. Oke, Yupi, enggak apa-apa. Terima kasih. Kita akan mengulangi kata-katanya. Melodi menambahkan campuran. Yang lain. Ayo. Kalau Peter Pak Lu sudah bosen. Yang lain gantian, yang lain. Ayo. Keiko tadi sudah, Bianca sudah. Ayo yang lain. Hans biasanya Hans. Apa? Lah, apa? Nggak jadi deh. Saya tadi ke kamar mandi, Pak. Oh iya.
Ayo. Sampai pas ini kita Mas Ian. Oh iya. Ayo siapa yang bantu Pak Luis? Ayo Viola, Viola kayak atau Brian, Edward sama Brian Godwin atau siapa? Ayo bantu Pak Luis dong. Ayo bantu Pak Luis. Russell. Siapa? Ayo. Halo. Halo. Clear atau mau clear mau bantu Pak Luis clear. Ayo Viola, lalu ini kok nggak ada yang ngomong ini? Ayo bantu Pak Luis dong. Russell, Shine, Reiko. Ayo bantu Pak Luis. Apa itu kombinasi? Lupa, Pak. Aduh, kok bisa lupa Pak Luis baru ngomong 1 menit yang lalu. Kok bisa lupa? Gerakan yang bermacam-macam. Ya kalau Wininov sudah tahu karena Pak Wininov sudah bertanya. Gerakan lokomotor. Gerakan lokomotor. Waduh, Jocelyn bukan. Ayo siapa? Gabungan beberapa gerak yang Oke, pelan-pelan. Ya, Tatiana akan membantu Pak Luis. Jelaskan pelan-pelan ya, Tatiana. Yupi sekarang perhatikan Tatiana ya. Ayo Tatiana, sekarang silakan membantu Pak Luis. Ya. Gabungan beberapa gerak menjadi satu. Oke, itu ya. Yupi, jelas? Yupi jelas? ya. Gerak gabungan dari beberapa gerakan yang menjadi satu. Nah, Gerakan yang digabung menjadi satu gitu. pinter. Tadi ada apa aja? Kalau Yupi lihat di gambar ada apa aja? Coba sebutkan. Ada apa aja? Yang tadi di LKS. Yang A, B, C, D, F gitu. Nah, ya, apa itu? Kalau ABCD kan itu bukan gerakan, ABCD kan huruf. Gerakannya apa aja? Yupi. Persiapan berdiri tegak, gerak lokomotif. Nah, itu banyak nggak gerakannya? Banyak nggak gerakannya Yupi? Nah, itu. Jadi, gerakan itu dijadikan satu, itu namanya kombinasi. Jadi, gerakan-gerakan itu dijadikan satu, itu namanya kombinasi. Oke, ada yang lain? Namanya kombinasi gerak berlari dan lompat melewati garis. Iya, pinter. Berarti gerakannya ada lebih dari satu nggak, Yupi? Gerakannya lebih dari satu nggak? Dari satu. Nah, kalau lebih dari satu, itu namanya kombinasi. Oke, sip. Pak, Ya, Winino. yang gambar A, B, C, D, E, F itu yang pertama itu kan ada yang melayang. Melayang itu berarti terbang gitu. Iya, betul. Orangnya punya sayap. Enggak punya sayap. Jadi itu kan gambar. Gambar itu kan ibaratnya yang membantu kita untuk belajar. Nah, kalau Winino lompat atau loncat, dua kakinya lepas dari tanah enggak? Halo Winino, halo. Iya. Nah, itu gambarnya itu ibaratnya kayak gitu. Jadi gambarnya itu di slow motion. Slow motion itu yang dilambatkan itu. Nah, gitu. Saya punya modelnya slow motion. Setiap 1 detik sudah langsung ke tanah lagi, nginjak tanah. Ya memang. Ya nggak apa-apa. Tapi kan sudah sempat melayang toh. Widinov kan sudah sempat melayang 1 detik. Melayang itu bukannya kan terbang di langit. Iya, betul terbang. Iya, terbang betul terbang. Tapi kan kalau loncat di langit. Melayang nggak harus di langit loh. Melayang tidak harus di langit. Ya, Berarti terbang juga nggak mesti di langit. Iyalah, betul sekali. Terbang nggak harus di langit. Kalian pernah lihat nggak burung-burung yang terbang menyusuri laut? Mereka kan terbang kan, nggak harus di langit. Di langit. Enggak, maksudnya pernah nggak? Coba nanti Wininov ya ngecek di YouTube. Misal burung-burung yang bisa terbang rendah. Nah, itu tidak harus di langit terbang itu. Ya. Ini pengetahuan di luar itu ya, pengetahuan di luar olahraga ya.
Ya, pengetahuan di luar olahraga. Terbang itu bisa di mana aja. Contohnya ya, contoh paling gampang. Kalau kalian bisa lihat kelelawar, mereka terbang di gua-gua ataupun di eh, Malam hari. nah, bisa ataupun burung-burung yang disangkar. Burung-burung yang disangkar itu kan terbangnya nggak di langit, tapi terbangnya disangkar. Nah, seperti itu. Pas burung hantu kan juga di tempat yang gelap. Iya, iya betul sekali, burung hantu. Oke, itu ya. Terima kasih anak-anak. Tesnya nggak dikerjain, Pak. Nah, sebentar, belum selesai. Sebentar. Wih, tahan dulu, sebentar. Sebentar ya, tahan dulu. Oke, anak-anak. Waduh, Pak Lus kayaknya nggak nutut ini menjelaskan yang 5 menit lagi ya. Menjelaskan yang tidur ini. Oke, jadi gini. Ini sangat penting nggak, Pak? Apa Yupi? Nanti ada istirahat. Wah, nanti tanya Bu Reta ya. Itu Bu Reta sudah bergabung, nanti silakan tanya ke Bu Reta sendiri. Oke anak-anak, karena hanya kurang 5 menit, kayaknya nggak cukup. Lama. Bentar ya. Pak Lus masih berpikir untuk menjelaskan yang kebutuhan tidur apa enggak. Oke, Pak Lus jelaskan 1 menit saja ya. Oke, sekalian dengarkan baik-baik. Pak Lus hanya menjelaskan sedikit aja. Oke, nah ini adalah kebutuhan tidur. Jadi Pak Lus akan jelaskan sampai yang ini aja kayaknya, yang tidur saja, ya. Tubuh kita akan terasa lelah setelah melakukan suatu kegiatan. Jadi kalau kita misal setelah belajar, bekerja, olahraga, nah kita akan lelah. Nah, kelelahan itu dirasakan setelah melakukan kegiatan. Nah, dapat pulih itu dapat kembali bugar atau dapat kembali seger, ya. Ya, kita setelah beristirahat. Nah, istirahat sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Ya, istirahat sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Tubuh yang sehat dapat meningkatkan prestasi belajar, ya, dan bekerja. Bekerja ini mungkin untuk orang tua ya, atau kayak untuk Pak Luis. Itu baru bekerja. Ada beberapa macam cara beristirahat. Jadi istirahat itu tidur, rekreasi, bersantai. Nah, sekarang Pak. Bukannya rekreasi itu tambah capek. Oh, enggak. Jadi gini. Oke, berarti Pak Lus jelaskan sampai sini dulu ya. Pak Lus stop sharing aja ya. Pak Lus jelaskan baru sampai nomor 4 ya. Oke, Pak Lus jelaskan. Nah, anak-anak kalau kalian rekreasi, berarti yang capek apa? Kaki. Kakinya. Oke, kaki. Ada lain. Oke, gini deh, Pak Lus tanya. Katanya capek. Bentar, Pak Lus tanya dulu. Pak Lus sekarang tanya. Kalian kalau belajar capek nggak? Capek, oke. Berarti, ayo, iya. Berarti kalian, ya oke, ada yang enggak, ada yang iya. Nah, kalian sebentar, gantian dulu sebentar. Nah, kalau kalian belajar terus, bosen nggak? Nah, mungkin, oke, intinya kalau kalian berrekreasi itu adalah cara untuk mengistirahatkan otak kalian ataupun juga mengistirahatkan ibaratnya mengistirahatkan pikiran kalian. Jadi berarti nggak bosan lagi gitu. Nah, pinter gitu. Wininow kalau rekreasi jadi seneng nggak Wininow? Iya. Nah itu. Oke, sekarang gantian ke Andrew dulu. Gantian Yupi, gantian Andrew dulu. Tidur itu sama dengan bersantai ya? Oh beda. Tidur itu tidur.
Ya tidur ya tidur. Bersantai, bersantai itu kayak lihat TV, itu bersantai. Tidur di sofa gitu. Iya tidur bukan tidur di sofa. Kalau tidur di sofa tetap tidur. Maksudnya tidur tiduran. Nah, tidur tiduran itu berarti nggak tidur ya. Ya, Pak. Bertiduran boleh. Boleh itu apa sih? Sebentar gantian Winov gantian. Sekarang Yupi dulu. Ayo Yupi. Kalau tidur itu beristirahat. Kalau bersantai itu santai itu lihat TV gitu kan. Tuh, ya santai itu juga termasuk beristirahat. Ya. Pak Luis Duduk Pak. Oke. Itu kan benar. Oke, sekarang Jesselyn dulu. Ya. Jesselyn, yuk. Jesselyn, yuk. di kamar mandi. Oke, silakan. Oke ya, itu aja dari Pak Louis ya. Untuk tema yang tidur kita lanjutkan minggu depan ya. Untuk yang tidur kita lanjutkan minggu Itu depan. apa, Pak? Pulih itu kembali sehat atau kembali lagi ke kondisi awal ya. Oke, itu dulu saya kembalikan saya ke ya betul, rekreasi itu jalan-jalan, betul. Nah, nanti tugasnya apa? Nanti tugasnya lewat orang tua kalian saja ya. Nanti tugasnya lewat orang tua kalian, Pak Luis akan kasih tugas di orang tua kalian. Oke. Terima kasih. Harus kirim Pak tugasnya, Pak Luis. Iya, nanti tugasnya. Ya, nanti. Ya, oke. Tugasnya nanti cuma memfoto LKS. Oke, dadah. Dadah, Pak Luis. Dadah. Dadah. Dadah.